Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Reni Ruswanti SEMP. Saya salah satu dosen tetap di program studi S1 Manajemen Setiabman Majene dengan nomor induk dosen nasional 0902 12 8603. Video ini saya buat sebagai salah satu instrumen pemenuhan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya sebagai dokumentasi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT di bidang pengajaran. Pada kesempatan berbahagia ini, saya akan memaparkan deskripsi serta esensi dari mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pengantar bisnis. Mata kuliah pengantar bisnis dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep dasar, fungsi, dan dinamika operasional dalam dunia bisnis modern. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana sebuah organisasi bisnis beroperasi dengan mengintegrasikan fungsi-fungsi manajemen, termasuk pemasaran, operasi, sumber daya manusia, dan keuangan, untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu membangun kerangka berpikir kritis dan kreatif dalam mengidentifikasikan peluang pasar, serta menyusun model bisnis sederhana yang profesional dan etis. Kami tidak hanya membekali mahasiswa dengan landasan teori mengenai berbagai perspektif dan bentuk kepemilikan bisnis, dari konvensional hingga modern, tetapi mereka juga dilatih secara praktis. Mahasiswa dituntut untuk mampu menganalisis, merancang konsep usaha, serta mendiagnosis tantangan struktural maupun budaya kerja yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi nyata di lapangan. Fokus utama dari mata kuliah ini adalah membangun kompetensi mahasiswa dalam menganalisis dari merancang struktur bisnis yang adaptif. Mahasiswa akan melakukan pengamatan langsung ke lapangan seperti pada UMKM, instansi, atau perusahaan swasta untuk memberikan rekomendasi desain bisnis yang tangguh terhadap perubahan lingkungan ekonomi. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mahir merumuskan solusi strategis guna mendongkrak efisiensi dan efektivitas bisnis dengan menggunakan pendekatan teori yang relevan. Untuk mewujudkan target tersebut, proses pembelajaran dikemas secara interaktif dengan mengkombinasikan metode presentasi, ceramah, diskusi interaktif, simulasi bisnis, dan case-based learning atau pembelajaran berbasis kasus. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengantar bisnis ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar bisnis dan mengidentifikasi hubungan antara fungsi-fungsi organisasi seperti pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan dalam mendukung operasional perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis pentingnya etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan, serta bagaimana menerapkannya dalam menyikapi berbagai isu lingkungan dan sosial di dunia industri. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi peluang pasar di era digital, merancang ide inovasi produk atau layanan, serta memahami dasar-dasar kepemilikan bisnis yang adaptif terhadap dinamika ekonomi global. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun kerangka model bisnis sederhana yang mengintegrasikan pemahaman manajerial dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan keberlanjutan usaha. Pengantar bisnis merupakan salah satu mata kuliah inti
yang ditempatkan pada semester genap atau semester 2 di program studi manajemen Setia Yapman Majene. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang terbagi menjadi 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Dalam mentransformasikan ilmu kepada mahasiswa, saya menerapkan pendekatan DIA. Yang pertama, delivery, menyampaikan materi yang dilakukan secara tatap muka di kelas dengan mengoptimalkan penggunaan modul ajar, slide presentasi visual, serta pembedahan kasus bisnis yang real. Kemudian selanjutnya interaction, melakukan komunikasi dua arah yang aktif, baik lewat ruang diskusi kelompok maupun sesi tanya jawab yang menantang logika berpikir mahasiswa. Kemudian assessment, yaitu mengevaluasi hasil belajar yang dilakukan secara objektif dan transparan, mengacu pada kontrak perkuliahan yang disepakati bersama pada awal pertemuan, di mana bobot penilaian akhir terdiri dari 10% kehadiran, 10% keaktifan diskusi atau studi kasus, 20% tugas mandiri dan kelompok, kemudian 25% ujian tengah semester atau UTS, dan 35% ujian akhir semester atau UAS. Sebagai gambaran proses pembelajaran, pada cuplikan video pertemuan kedua kali ini, saya akan menyajikan materi mengenai ruang lingkup bisnis dan sistem ekonomi. Selamat menyaksikan, semoga video ini memberikan gambaran yang utuh mengenai proses pengajaran saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kabar? Oke, baik semua ya. Sampai berjumpa kembali di mata kuliah pengamatan bisnis, ya, dimana hari ini adalah pertemuan kedua kita. Minggu lalu kita juga sudah bertemu, ya, dan sudah membahas tentang kontrak perkuliahan yang sudah kita sepakati bersama, ya. Kemudian minggu lalu juga sudah saya sampaikan beberapa poin tentang capaian, ya, mata kuliah pengantar bisnis. Baik, sebelum mulai kegiatan, baiknya kita mengawali dengan membaca doa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dari Tuhan. Baik, membaca doa dimulai. Membaca doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, sebelumnya saya mau absen dulu ya. Iya, Bu. Hari ini hadir semua ya. Oke. Hari ini pertemuan kita yang kedua, ya. Kita akan membahas tentang ruang lingkup bisnis dan sistem ekonomi. Nah, berbicara tentang bisnis, ya, teman-teman semua, ya, adik-adik semua sudah pasti pernah mendengar kata bisnis, ya. Ketika mendengar kata bisnis, apa yang kira-kira terbersit di pikiran kalian, atau bisnis menurut kalian itu seperti apa? Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Ya, silakan.
Bisnis adalah membuat sesuatu yang bisa menjadi uang. Bisnis adalah membuat sesuatu untuk bisa menjadi uang. Oke, betul semua ya. Jadi masing-masing orang punya persepsi tentang bisnis. Ada yang mengatakan bisnis adalah proses jual beli antara produsen dan konsumen. Ada yang mengatakan bisnis adalah kegiatan dalam perdagangan. Kemudian ada yang berpendapat membuat sesuatu untuk bisa menjadi uang. Nah, semua yang kalian katakan ya, semua yang kalian sebutkan tadi merupakan aktivitas bisnis, ya. Nah, kemudian kita bersamakan persepsi, ya, bahwa menurut Steinhoff bisnis adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh orang lain, ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa bisnis itu terjadi ya ketika seseorang memiliki kebutuhan, ya, seperti yang disampaikan tadi, transaksi jual beli antara pembeli dan penjual, konsumen dan produsen. Ada kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen dan bisa dipenuhi oleh produsen, maka terjadilah transaksi. Makanya itu termasuk kegiatan bisnis di mana ada barang yang dibutuhkan. Paham ya? Oke, dalam pengertian ini kegiatan bisnis sebagai aktivitas penyedia barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan yang memiliki badan hukum, perusahaan yang memiliki badan usaha maupun perorangan baik yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha seperti pedagang kaki lima, ya, warung yang tidak memiliki situ dan siup serta usaha formal informal lainnya. Nah, jadi kegiatan bisnis itu bisa dilakukan siapa saja, ya, bisa dilakukan siapa saja, termasuk organisasi baik yang tidak memiliki badan usaha atau berbadan hukum itu bisa melakukan kegiatan bisnis. Contohnya pedagang kaki lima, ya, pedagang kaki lima yang di jalan itu, nah itu termasuk bisnis karena mereka menyediakan apa yang dibutuhkan oleh konsumen atau orang lain, ya. Jadi ada atau tidak ada izin itu bisa dikategorikan sebagai bisnis. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, dalam bisnis ada produk yang diperdagangkan, ya. Yang pertama itu adalah tangible goods, ya. Jadi kan ada produk yang diperdagangkan dalam bisnis. Yang pertama adalah tangible goods atau barang. Ada yang bisa memberikan contoh? Apa itu tangible goods atau yang berbentuk barang? Handphone. Semua jenis barang yang berbentuk yang bisa dilihat secara kasat mata itu termasuk tangible goods, ya. Jadi bentuk barang, baik itu handphone, apa lagi? Rumah, ya. Yang jelas semua barang yang bisa dilihat secara kasat mata itu termasuk dalam tangible goods. Kemudian ada intangible goods atau istilahnya jasa. Nah, jadi selain barang ada juga yang diperdagangkan jasa. Contoh misalnya apa? Maksim, pengacara, itu kan termasuk jasa, ya. Apa lagi? Supir maksim tadi, ya. Jadi kalau ada ada kegiatan yang bisa memberikan pelayanan, ya, terhadap konsumen itu termasuk dalam bidang jasa. Nah, jadi ini ya ada tangible goods dan ada intangible goods.
Jadi fungsi bisnis yang pertama adalah bagaimana bisnis tersebut menyediakan bahan baku yang kemudian akan diolah menjadi bahan jadi, ya. Nah, jadi fungsi yang kedua adalah mengolah bahan baku. Yang pertama tadi kan bagaimana memperoleh bahan baku. Kemudian fungsi yang kedua adalah mengolah bahan baku menjadi barang jadi, ya, menjadi barang jadi. Kemudian setelah barang jadi, bagaimana kemudian fungsi bisnis yang selanjutnya adalah bagaimana mendistribusikan produk kepada konsumen. Ya, dari awalnya menyediakan bahan baku, kemudian mengelola bahan baku tersebut menjadi barang jadi dan mendistribusikan kepada konsumen. Sampai sini paham ya? Jadi ada 3 fungsi bisnis: menyediakan, mengolah, dan mendistribusikan produk kepada konsumen. Nah, selanjutnya ada konsumen bisnis, ya. Dilihat dari sisi konsumen sebagai buyer, ya, sebagai pembeli produk, maka pembeli dibagi dalam beberapa kategori, ya. Yang pertama, company dan concern. Jadi perusahaan sebagai konsumen, ya. Contoh misal perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, ya. Contoh misalnya Honda, ya. Mereka membuat produk itu tidak membuat alatnya sendiri, tapi mereka membeli dari perusahaan lain, ya. Paham ya? Nah, itu yang dimaksud dengan perusahaan bertindak sebagai konsumen. Nah, kemudian pemerintah sebagai konsumen. Nah, di semua negara, ya, di semua negara konsumsi terbesar itu ada di pemerintah. Hampir di semua negara pemerintah itu sebagai konsumen yang paling besar. Pemerintah maksudnya di sini adalah contoh misal Pemprov, ya, Pemkab. Mereka itu berbelanja, ya, sebagai konsumen untuk menyediakan fasilitas-fasilitas umum. Jadi mereka bukan berbelanja kayak konsumen, ya, bukan berbelanja kayak kita, tapi mereka berbelanja sebagai konsumen dalam jumlah yang besar untuk bisa memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Itu pemerintah sebagai konsumen, ya. Kemudian yang selanjutnya institusi. Institusi di sini yang dimaksud seperti institusi pendidikan, ya, sekolah. Mereka kan butuh alat, ya, meja, kursi untuk dipakai di sekolah. Itu contohnya, ya, institusi kesehatan, ya, rumah sakit swasta misalnya. Nah, itu termasuk institusi. Lembaga keagamaan, ya, lembaga sosial. Jadi mereka ada hal yang mereka butuhkan sehingga mereka dianggap sebagai konsumen. Nah, kemudian reseller. Sudah pasti sering dengar kok istilah reseller, ya. Jadi reseller itu sebagai perpanjangan tangan produsen kepada konsumen. Biasanya kan dari produsen, kemudian reseller membeli kepada produsen untuk dijual kembali kepada konsumen. Jadi seperti itu, ya. Paham? Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang konsumen bisnis. Yang pertama, perusahaan jadi konsumen, kemudian pemerintah sebagai konsumen, institusi, dan reseller sebagai konsumen. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan atas saya. Apa perbedaan antara pemerintah sebagai konsumen dan institusi sebagai konsumen? Karena kalau secara pemahaman, pemerintah juga sama halnya dengan institusi. Oke, memang ya kalau secara pemahaman pemerintah dan institusi itu hampir sama, ya. Tapi secara aturan itu berbeda, ya. Pemerintah sebagai konsumen itu diatur oleh hukum negara, jadi tidak bisa langsung membeli, ya. Itu pemerintah. Jadi ada aturan yang harus diikuti. Sementara institusi, ya contoh misal institusi pendidikan, sekolah, ya, mereka bisa langsung menghubungi, ya, menghubungi produsen jika ada hal-hal yang mereka butuhkan dan bisa langsung PO. Nah kemudian tentang tentang pembiayaan, pemerintah itu berbelanja menggunakan uang negara, ya. Jadi pemerintah itu berbelanja bukan seperti konsumen yang langsung membeli ke produsen, mereka menggunakan uang negara. Sementara institusi mereka menggunakan dana internal. Paham ya? Jadi kalau pemerintah itu diatur oleh negara, diatur oleh negara, sementara institusi mereka punya aturan sendiri, aturan internal. Paham ya? Perbedaan antara pemerintah dan institusi. Oke? Sampai sini paham ya? Lanjut ya. Menentukan kepada siapa kita akan menjual, ada aturannya. Jadi sistem ekonomi itu mengatur aturan main jalannya sebuah bisnis, ya. Yang pertama ada sistem ekonomi pasar atau sistem kapitalis. Kapitalis adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh swasta, ya, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Dalam sistem ini bisnis memiliki kebebasan penuh karena roda ekonomi digerakkan oleh hukum penawaran dan permintaan. Jadi untuk sistem ekonomi pasar itu pelaku bisnis bisa menentukan jalannya bisnisnya sendiri. Nanti ada ciri-cirinya. Yang pertama, kebebasan berinovasi. Jadi sistem ekonomi kapital itu pelaku bisnis itu bebas berinovasi. Bisnis bebas membuat produk apa saja, menentukan harga dan bersaing secara terbuka. Itu ciri yang pertama, ya. Jadi bebas untuk berinovasi. Kemudian yang kedua, keuntungan yang maksimal. Kepemilikan swasta diakui penuh, sehingga motivasi utama bisnis adalah mencari laba tanpa banyak batasan. Jadi tidak ada batasan untuk mencari keuntungan, ya. Kemudian yang selanjutnya, resiko tinggi, kompetisi sangat ketat karena tidak terikat adanya kebebasan, ya. Jadi otomatis persaingan juga akan ketat, kompetisinya sangat ketat. Bisnis yang tidak efisien atau gagal beradaptasi bisa bangkrut dengan cepat tanpa ada bantuan dari pemerintah. Jadi yang kalah bersaing itu akan hilang. Itu untuk sistem kapitalis, ya. Nah kemudian yang selanjutnya, sistem ekonomi komando atau sosialis, ya. Kebalikan dari sistem kapitalis. Sistem ekonomi di sini pemerintah sebagai kendali. Jadi kalau tadi kapitalis itu dipegang oleh swasta, sementara kalau yang sosial itu dikendalikan oleh pemerintah, ya. Pemerintah memegang kendali penuh atas faktor produksi dan perencanaan ekonomi. Nah, ciri-cirinya yang pertama,
keterbatasan ruang gerak. Jadi pelaku bisnis itu tidak bebas pergerakannya. Ya, pemerintah menentukan produk apa yang harus dibuat, berapa jumlahnya, berapa harganya. Bisnis swasta biasanya sangat terbatas atau bahkan tidak ada, bahkan tidak ada, semuanya dikuasai oleh negara. Jadi mulai penentuan harga, barang yang diproduksi itu semua diatur oleh negara. Kemudian minim kompetisi dan inovasi karena tidak ada persaingan pasar yang bebas. Beda dengan yang tadi, yang kapital ya, dorongan bisnis untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi menjadi sangat rendah karena mereka tidak bisa berinovasi. Kemudian stabilitas pendapatan, bisnis tidak perlu takut bangkrut ya karena disokong oleh negara. Jadi ada dukungan penuh dari pemerintah atau negara dan targetnya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat, bukan laba. Jadi targetnya itu bukan keuntungan, tapi bagaimana bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Sampai sini paham ya? Jadi sudah jelas tadi perbedaan antara kapitalis dengan sosialis. Kemudian yang ketiga ada sistem ekonomi campuran. Sistem ini menggabungkan kebebasan pasar bebas dengan regulasi pemerintah untuk mencegah monopoli dan melindungi konsumen. Sistem ini yang paling banyak diterapkan di dunia saat ini, termasuk Indonesia. Dan Indonesia itu menganut sistem ekonomi campuran. Ya, ciri-cirinya adalah regulasi dan perlindungan bisnis bebas berkompetisi, namun harus patuh pada aturan pemerintah. Jadi dikolaborasi tadi antara kapitalis dan sosial. Jadi bebas berkompetisi, tapi ada aturannya, ya. Seperti undang-undang ketenagakerjaan, pajak, tata ruang dan sertifikasi. Kemudian tentang intervensi pasar pada sektor-sektor vital seperti listrik, air dan pangan, pemerintah ikut mengatur harga agar tetap terjangkau, ya. Yang berarti bisnis di sektor tersebut tidak bisa menentukan untung sepihak, ya. Jadi untuk campuran itu ada intervensi pasar atau ada intervensi pemerintah yang mengatur tentang harga agar bisa dijangkau oleh seluruh kalangan, ya. Kemudian yang selanjutnya tentang keseimbangan insentif. Swasta tetap mendapatkan insentif berupa laba, namun pemerintah menyediakan infrastruktur dan kepastian hukum yang mendukung stabilitas bisnis. Jadi lagi-lagi berkolaborasi antara pihak swasta dan pemerintah. Swasta tetap mendapatkan keuntungan, ya, sementara pemerintah itu menyediakan infrastrukturnya, ya, dan kepastian hukum yang akan menjamin stabilitas bisnis.